Di video kali ini, kelompok 6 akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasarnya, KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kata kunci yang ada di bahan ajar ini yaitu ada bilangan berpangkat, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Untuk pengalaman belajarnya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat bentuk pangkat berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Yang ketiga, menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N. A-nya itu sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif. Contohnya, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Karena 3-nya itu dikalikan 3 sebanyak 5 kali. Maka dari itu, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 adalah 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Contoh yang pertama, menuliskan perpangkatan, yaitu menyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Yang pertama, min 2 dikali min 2 dikali min 2. Karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 dikali min 2 dikali min 2 merupakan perpangkatan dengan basis min 2 dan pangkat 3. Jadi, min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan min 2 pangkat 3. Yang kedua adalah Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 0 kali, maka Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Jadi, Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y adalah Y pangkat 6. Contoh yang kedua yaitu menghitung nilai perpangkatan. Yang pertama, nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita akan mencari yang min 0,3 pangkat 2. Min 0,3 pangkat 2 itu kan berarti min 0,3 dikali min 0,3. Nah, setelah itu kita hitung min 0,3 dikali min 0,3 itu hasilnya adalah 0,09. Nah, untuk yang 0,3 pangkat 2 sama seperti yang sebelumnya, berarti 0,3 dikali dengan 0,3, maka hasilnya adalah 0,09. Untuk yang nomor 2, yaitu nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Caranya, yang pertama akan mencari yang min 0,3 pangkat 3. Karena min 0,3 pangkat 3, maka min 0,3 dikali sebanyak 3, maka min 0,3 dikali min 0,3 dikali min 0,3. Lalu kita hitung, hasilnya adalah 0,027. Sedangkan yang 0,3 pangkat 3 itu berarti 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3. Jadi 0,3 nya itu ada 3. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0,027. Contoh yang ketiga,
yaitu operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian kita ingat kembali mengenai urutan operasi hitung. Nah, ini kan ada 5 pangkat 2, maka kita hitung dulu 5 pangkat 2 itu nilainya berapa? Kan 25, jadi 3 ditambah 2 dikali dengan 25. Sesuai dengan urutan operasi hitung, perkalian kan yang pertama. Jadi 3 ditambah 2 dikali 25 itu yang dihitung pertama 2 dikali 25 nya dulu. 2 dikali 25 itu kan hasilnya 50. Jadi 3 ditambah 50. Kemudian hasilnya adalah 53. Untuk yang poin B, ada 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah, kita mencari nilai dari pangkatnya terlebih dahulu. Kan ada 4 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Nilai dari 4 pangkat 3 itu kan 64 dan 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 64 dibagi dengan 8 ditambah 9. Nah, sesuai dengan urutan operasi hitung, kita akan membagi 64 dengan 8 dulu, yaitu 8. Maka jadinya 8 ditambah 9 sama dengan 17. 1.2 Perkalian pada perpangkatan. Kegiatan 1. Mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Amatilah tabel di bawah ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Maka operasi perkaliannya tuh 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Berpangkatnya 3 pangkat 5. Lalu min 3 pangkat 2 dikali min 3 pangkat 3. Operasi perkaliannya yaitu min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3, yaitu min 3 pangkat 5. Selanjutnya y pangkat 5 dikali y pangkat 2. Operasi perkaliannya yaitu y dikali y dikali y dikali y dikali y dikali y dikali y. Maka perpangkatnya yaitu y pangkat 7. Bagaimana cara menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama? Basisnya tetap, namun pangkatnya ditambahkan, seperti yang ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 2 ditambah 3, yaitu 3 pangkat 5. Selanjutnya, kegiatan 2, memangkatkan suatu perpangkatan. Amati tabel berikut ini. Pemangkatan suatu perpangkatan. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka, bentuk perkalian berulangnya yaitu 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Itu perpangkatannya akan menjadi 4 pangkat 6. Atau 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Selanjutnya, S pangkat 4 dipangkatkan 2 yaitu S pangkat 4, maka bentuk perkalian berulangnya yaitu S pangkat 4 dikali S pangkat 4, sehingga perpangkatannya itu S pangkat 4 dikali 2 yaitu S pangkat 8. Lalu kegiatan 3, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Amati tabel di bawah ini. Pemangkatan pada perkalian bilangan 2 dikali 3 dipangkatkan 3. Maka bentuk perkalian berulangnya yaitu 2 dikali 3, 2 dikali 3, 2 dikali 3. Perpangkatannya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Lalu 2 kali 5 pangkat dipangkatkan 4. Maka 2 dikali 5 dikali 2 dikali 5 dikali 2 dikali 5 dikali 2 dikali 5. Sehingga perpangkatannya yaitu 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Lalu B dikali Y dipangkatkan 2 akan menjadi B kali Y dikali B dikali Y. Perpangkatannya yaitu B kuadrat dikali Y kuadrat. Materi esensi perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perkalian dalam perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Lalu, yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat pemangkatan pada perpangkatan yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat N. Ini ralat, seharusnya N itu pangkat, bukan kali. Contohnya,
3 pangkat 2 dipangkatkan 3, yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 2 dikali 3 pangkat M sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Contoh 1. Menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini. Yang A, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Pertama, jumlahkan pangkatnya, yaitu 4 pangkat 3 ditambah 2. Lalu sederhanakan, yaitu 4 pangkat 5. Sehingga 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 5. Yang B, min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 3. Samakan bentuk basis menjadi min 4. Ini sudah sama. Maka ditulis ulang min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 3. Lalu jumlahkan pangkat dari basis min 4. Itu min 4 pangkat 2 plus 3. Lalu sederhanakan, yaitu min 4 pangkat 5. Yang contoh C, M pangkat 3 dikali M pangkat 5. Jumlahkan pangkat dari basis M, yaitu M pangkat 3 plus 5. Lalu sederhanakan, yaitu M pangkat 8. Selanjutnya contoh 2, memangkatkan suatu perpangkatan. Sederhanakan operasi pemangkatan pada perpangkatan berikut ini. Yang A, 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka ubah menjadi bentuk perkalian berulang, yaitu 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Lalu jumlahkan pangkatnya, yaitu 4 pangkat 3 ditambah 3. Lalu sederhanakan, 4 pangkat 3 dipangkatkan 2, yaitu 4 pangkat 6. Selanjutnya yang B, X pangkat 3 dipangkatkan 4. Ubah menjadi bentuk perkalian berulang, yaitu X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali X pangkat 3. Lalu jumlahkan pangkatnya menjadi X pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kemudian sederhanakan, yaitu menjadi X pangkat 12. Contoh 3, perpangkatan pada perkalian bilangan. Sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut ini. Yang A, 4Y dipangkatkan 2 sama dengan, ubah menjadi bentuk perkalian berulang, yaitu 4Y dikali 4Y. Lalu kelompokkan basis yang sama, 4 dengan 4, Y dengan Y. Kemudian jumlahkan tiap pangkatnya menjadi 4 kuadrat dikali Y kuadrat. Lalu sederhanakan, yaitu 16Y kuadrat. Untuk yang B, WY pangkat 3. WY dipangkatkan 3. Ubah menjadi bentuk perkalian berulang, WY dikali WY dikali WY. Lalu kelompokkan yang sama, W dengan W, Y dengan Y. Kemudian disederhanakan menjadi W pangkat 3, Y pangkat 3. Selanjutnya 1.3, pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Contohnya, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 min 4 sama dengan 3 pangkat 2. Lalu yang kedua, perpangkatan pada pecahan. A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 2 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Contoh 1, pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2 sama dengan kurangkan pangkat basis 4, yaitu 4 pangkat 3 dikurangkan dengan 2. Lalu sederhanakan, maka 4 pangkat 1 atau 4. Lalu yang kedua, min 4 pangkat 7 per min 4 pangkat 2. Maka kurangkan pangkat basis min 4, yaitu min 4 pangkat 7 min 2. Lalu sederhanakan, yaitu min 4 pangkat 5. Selanjutnya contoh 2, menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Sederhanakanlah bentuk 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Maka penyelesaiannya yaitu
4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5 itu dijumlahkan pangkat dari belakang. 4 pangkat 3 ditambah 8 per 4 pangkat 5. Lalu disederhanakan yaitu 4 pangkat 11 per 4 pangkat 5. Selanjutnya kurangkan pangkat dari basis 4, yaitu 4 pangkat 11 min 5. Maka jika disederhanakan lagi akan menjadi 4 pangkat 6. Jadi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5 yaitu 4 pangkat 6. Selanjutnya contoh 3. Operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Maka penyelesaiannya yaitu B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Yang pertama itu kurangkan pangkat, maka menjadi seperti ini. B pangkat 4 min 2 dikali B pangkat 6 min 3. Lalu disederhanakan menjadi B pangkat 4 min 2 yaitu B pangkat 2 dan dikali B pangkat 6 min 3 yaitu B pangkat 3. Selanjutnya jumlahkan pangkat yaitu menjadi B pangkat 2 plus 3. Lalu disederhanakan menjadi B pangkat 5. Maka B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3 yaitu B pangkat 5. Pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Pangkat 0. Untuk setiap A bilangan real tak 0, yaitu A pangkat 0 bernilai 1. Atau secara aljabar dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Selanjutnya yaitu definisi tentang bentuk akar. Ini bisa dibaca akar kuadrat dari A, yaitu jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A pangkat 2 itu sama dengan A. Ini dibaca akar pangkat N dari A jika yang pertama, jika A tidak negatif, maka N akar A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua yaitu jika A negatif dan N ganjil, maka N akar A itu sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Selanjutnya yaitu menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama B akar A ditambah C akar A sama dengan dalam kurung B plus C dikali akar A. Yang kedua B akar A min C akar A sama dengan dalam kurung B min C dikali akar A. Yang ketiga yaitu akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Contoh pertama yaitu tentang contoh pangkat 0 dan pangkat negatif. Nomor 1, hitung nilai perpangkatan berikut ini. A pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 menggunakan definisi pangkat negatif sama dengan 1 per 8. Yang B 2,3 pangkat min 3 kali 2,3 pangkat 3 sama dengan 2,3 pangkat min 3 ditambah 3 sama dengan 2,3 pangkat 0 sama dengan 1, yaitu menggunakan definisi pangkat 0. Contoh nomor 2, jika Y tidak sama dengan 0 dan T tidak sama dengan 0, sederhanakan perpangkatan berikut. A. Min 2 kali Y pangkat 0 sama dengan min 2 kali 1. Maaf, di sini
tulisannya salah, yaitu yang benar menggunakan definisi pangkat 0 sama dengan min 2. Yang B, 4 kali T pangkat 3 per T pangkat 5 sama dengan 4 kali T pangkat 3 min 5 sama dengan 4 kali T pangkat min 2 sama dengan 4 per T pangkat 2, yaitu menggunakan definisi pangkat negatif. Selanjutnya, contoh kedua, air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak, ini kesalahan dalam menulis, yaitu yang benar seharusnya 10 pangkat min 3 liter per detik. Berapa air yang terbuang selama 10 jam? Penyelesaian, konversi waktu 1 jam menjadi detik, yaitu 1 jam dikali 60 menit per 1 jam kali 60 detik per 1 menit sama dengan 3600 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Selanjutnya, air yang terbuang sia-sia selama 1 jam yaitu 3600 detik dikali 10 pangkat min 3 liter per detik sama dengan 3600 kali 1 per 10 pangkat 3 liter. Ini menggunakan definisi pangkat negatif sama dengan 3600 kali 1 per 1000 liter sama dengan 3,6 liter. Diperoleh air yang terbuang sia-sia selama 10 jam adalah 3,6 liter kali 10 sama dengan 36 liter. Jadi selama 10 jam air yang terbuang sia-sia sebanyak 36 liter. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu tentang bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. A akar 75. Penyelesaiannya, akar 75 sama dengan akar 25 kali 3 sama dengan akar 25 kali akar 3 sama dengan 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Yang B, akar 0,000081. Penyelesaiannya B akar 0,000081 sama dengan akar 81 per akar 1 juta sama dengan 9 per 1000 sama dengan 0,009. Yang C, 7 akar 3 plus akar 48 min akar 192. Penyelesaiannya 7 akar 3 plus akar 48 min akar 192 sama dengan 7 kali akar 3 ditambah akar 16 kali 3 dikurangi akar 64 kali 3 sama dengan 7 akar 3 plus akar 16 kali akar 3 min akar 64 kali akar 3 sama dengan 7 akar 3 plus 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi 7 akar 3 plus akar 48 dikurangi akar 192 sama dengan 3 akar 3. Materi selanjutnya, notasi ilmiah bentuk baku. Notasi ilmiah bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan A lebih dari 1 dan A kurang dari 10 dan N adalah bilangan bulat. Misal, notasi ilmiah untuk 2300 adalah, jadi nilai A-nya itu tidak harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi tidak boleh lebih dari 10. Ini kan bisa ditulis 23 dikali 10 pangkat 2. Tapi karena yang diminta adalah bentuk bakunya, maka 2,3 ini harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi 2300 ini menjadi 2,3 dikali 10 pangkat 3. Nah, 3 ini kan N. N-nya itu adalah bilangan bulat. Catatan, untuk bilangan lebih atau sama dengan 10, menggunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Jadi, bilangan lebih atau sama dengan 10 itu yang dimaksud itu apa? Misal 10, 20, 30 sampai nolnya itu lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Misal
8.500.000. Untuk dibuat notasi ilmiahnya menjadi 8,5 dikali 1 juta. 8,5-nya ini harus kurang dari 10 dan lebih dari 1. Dan dikali 1 juta. 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6. Jadi 8.500.000 sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat 6. Yang kedua, 144 juta sama dengan 1,44 dikali 100 juta sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya, bilangan antara 0 dan 1. Yang dimaksud bilangan antara 0 dan 1 itu bilangan pecahan ataupun bilangan desimal seperti ini. Untuk bilangan antara 0 dan 1, gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Jadi, misal 0,000085 sama dengan 8,5. Jadi 8,5-nya ini tetap menggunakan aturan yang di atas, harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dibagi 1 juta. 1 jutanya ini dihitung dari titik komanya. Komanya ini kan maju 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan angka pertama dari angka selain 0 pertama yang paling dekat dengan koma. Hasilnya 8,5 dibagi 1 juta. 1 juta ini kan 10 pangkat 6. Tapi karena ini bentuk desimal atau bilangannya itu di bawah 1, jadi pangkatnya itu negatif. Hasilnya 8,5 sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat negatif 6. Yang kedua, 0,0000000144 sama dengan 1,44 dikali 100 juta. Seperti tadi, memindahkan komanya dimajukan sampai dengan bilangan selain 0 pertama yang paling dekat dengan koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 8. Jadi nolnya ada 8. Sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat negatif 8. Contoh soal yang pertama, menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Jadi menyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Yang A, 2,16 dikali 10 pangkat 5. Penyelesaiannya 2,16 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu kan 100.000. Berarti 2,16 dikali 100.000. Selanjutnya dikalikan seperti biasa dengan memindahkan angka 0 ini jadi bentuk puluhan seperti biasa. Dia ada 05, jadi komanya maju 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 216.000. Yang B, 0,16 dikali 10 pangkat negatif 3. 0,6 dikali 10 pangkat negatif 3. 0,16 10 pangkat negatif 3 itu kan 1/1000 atau 0,001. Dikalikan seperti biasa, jadi komanya itu mundur 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Hasilnya 0,00016. Kemudian contoh yang kedua, menulis notasi ilmiah dari satu bilangan. Nyatakan dalam bentuk ilmiah. A, 155 dikali 10 pangkat 6. Penyelesaiannya 155 dikali 10 pangkat 6. 155 ini kan masih belum dalam bentuk baku. Kita buat dalam bentuk baku, jadi bagian yang depan ini desimalnya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi dibuat 1,55 dikali 100. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 6 yang di sini. Selanjutnya 1,55 dikali, ini kan 100, itu sama dengan 10 pangkat 2. 1,55 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,55 kali 10 pangkat 8. Kemudian yang B, 46,78 dikali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya
Jadi 46,78 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan, ini kan 46,78 nya dibuat bentuk paku, dibuat dalam bentuk paku terlebih dahulu, lebih dari 1 dan kurang dari 10, jadi 4,678 dikali 10. Kemudian dikalikan 10 pangkat negatif 3 menjadi 4,678 dikali 10 pangkat negatif 2. Kemudian yang C 2.300.000 sama dengan, ini dibuat bentuk baku seperti tadi, 2,3 dikali 1 juta sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 6. Kemudian yang terakhir 0,000695 sama dengan 6,95 dibagi, ini kan nolnya ada di belakang koma 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bilangan selain nol pertama yang paling dekat dengan koma, jadi 100.000. Jadi 6,95 dibagi 100.000, 100.000 itu sama dengan 10 pangkat 5, jadi 6,95 dibagi 10 pangkat 5. Karena ini bagi, ini harusnya bukan 6,95 kali 10 pangkat 5, tapi 6,95 dikali 10 pangkat negatif 5.